Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasanya sebelum masuk ke materi disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 11 Mei. Untuk IHSG koreksi turun ya, ditutup minus 0,82% dan tadi itu sempat jebol support cuman ditarik naik lagi, jadi setelah teknikal untuk supportnya masih di 6730-an ya, masih dijaga di atas itu. Karena untuk hari ini ya masih bertahan di atas itu. Untuk IHSG secara teknikal ya, untuk resistennya masih di 6870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya sih net sell ya, paling banyak keluar hari ini untuk aslinya di saham Bank BCA. Di BBCA aslinya net sell 217,3 M. Kemudian selain di BBCA aslinya hari ini juga keluar di saham Adaro, ASI, Telkom, Bank BNI, Bank Mandiri. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Bank BRI, Goto, EXL, ICBP ya. Di Bank BRI aslinya masih terus masuk. Di Goto hari ini juga aslinya nambah muatan lagi, jadi semoga aja untuk hari ini Goto cuman koreksi ya, tadi turun itu cuman koreksi. Dan kalau kita perhatikan untuk IHSG hari ini ya, ini untuk net valuasinya nggak terlalu ramai, jadi koreksi untuk hari ini ya. Ya mudah-mudahan untuk besok sih nggak jebol aja, support di area 6735 itu nggak jebol. Kalau menurut saya malah ada kemungkinan untuk besok candlenya hijau ya, akan konsolidasi sedikit di atas supportnya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto. Dan hari ini untuk saham Goto tadi sempat turun momentum, cuman ada demand ya, cuman ada tarian ini ya, ada demand di area sini, naik close-nya di 116 dan untuk aslinya juga masuk walaupun nggak sebanyak kemarin. Untuk hari ini di saham Goto aslinya masuk net buy 31,2 M. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Goto siapa yang masuk, apakah masih AK hari ini? Yang masuk paling banyak MG ya, MG malah nambah muatan lagi nih. Untuk AK nya juga masih masuk hari ini tanggal 11, masuk 100,3 M. Jadi cukup menarik ini untuk saham Goto. Untuk AK nya nambah muatan 100,4 M. Selain AK ada ZP yang masuk 42,1 M. Dan yang jualan untuk hari ini di saham Goto aslinya ada YU, CC, TP, KZ. Cuman ya akannya masih masuk, dan hari ini masuknya juga lumayan banyak. Bagusnya sih di situ untuk aslinya. Kemudian untuk lokalnya MG-nya nambah muatan lagi. Untuk hari ini MG-nya net buy 64,5 M. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan untuk besok Goto hijau ya. Semoga aja. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini untuk MG udah net buy 130,3 M. Dan untuk AK-nya net buy 292,4 M. Jadi lokalnya ada yang akumulasi itu si MG, dan untuk aslinya ada AK yang terus masuk ya, cenderung entry di saham Goto. Jadi semoga saja untuk besok bisa breakout di atas 118 dan ngejar resistennya di 125 ya, kalau berhasil breakout di atas 118. Oke, untuk saham Goto. Dan ya kalau mau progresif basic disclaimer, kalaupun turun ya kalau mau average down jangan buru-buru, tapi kalau menurut saya untuk besok sih ada kemungkinan breakout di atas 118 ngejar 125. Oke, itu saham Goto, semoga skenario nya seperti itu ya. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini aslinya jualan lumayan banyak dan harga sahamnya turun, jebol juga ya, untuk support di arah sini jebol. Gak heran sih, soalnya untuk beberapa hari terakhir juga aslinya cenderung keluar ya di saham BBCA ini, dan jebol juga support di 8.875 jebol. Dan untuk support saat ini kalau misal besok untuk Bank BCA masih turun, akan kejar supportnya di 8.600 8.700 sih. Perhatikan saja 8.700 kalau mau entry, kalau ada yang jaga harga di area sini bisa spekulasi buy ya, tapi kalau sampai jebol di bawah 8.700 ya kemungkinan besar untuk BBCA akan nutup gap yang di area sini ya. Soalnya ini ninggalin gap, untuk kelas Bank BCA ninggalin gap itu kurang bagus ya, karena untuk market cap cukup gede, bahkan paling gede di IHSG, tapi kok ninggalin gap. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net sell paling banyak ya, 200-an M di saham BBCA. Net sell 217,3 M. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk BBCA hari ini tanggal 11 secara
keseluruhan dulu ini. Yang jualan itu ini YU, BKR, XZP, AK, ini broker-broker asing ya. YU, ZPR, BK, AK versi asing jualan dan ditampung oleh lokal, cuman lebih banyak asing melakukan distribusi. Untuk sahamnya jebol support, jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih cenderung turun, ngejar area supaya di area 8.700. Ya mungkin kalau mau nambah masuk di saham Bank BCA bisa pertimbangan dekat-dekat 8.700 kalau ada yang jaga harga ya. Kalau nggak ada yang jaga harga ya mending wait and see aja dulu, takutnya kalau sampai jebol di bawah 8.700 ngejar support atau ngejar area sini sih 8.500-an ya, nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BCA yang belum punya posisi. Penting untuk besok sih wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry di BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini aslinya masuk paling banyak headbase ratusan M, dan untuk harga sahamnya sih nggak kemana-mana walaupun tadi sempat open gap atas ya. Jadi di awal market dibuka hijau untuk saham Bank BRI, opennya di 5.175, turun dan ditarik naik lagi ya, jadi ada demand cuman nggak terlalu kuat kalau lihat candlenya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya BBRI untuk hari ini aslinya net base 101 tadi ya, 101,6 M, dan hari ini tanggal 11 secara keseluruhan ya ini sih untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk aslinya yang masuk ada KZ, GW, YUZP, dan yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI ini ada BK paling banyak 52,4 M selain BK ada RXCC. Untuk lokalnya net sell, untuk lokalnya distribusi ya, ditampung oleh asing. Untuk saham Bank BRI cuman distribusi, untuk lokalnya ini ya lumayan banyak untuk hari ini. Jadi untuk besok kayaknya sih akan konsolidasi dulu ya. Kalaupun naik itu ya resistennya secara histori ada di 5.250 kayaknya sih. Kalaupun naik ya nunggu konfirmasi breakout di atas 5.250 untuk ngejar 5.400 ya. Tapi kalau menurut saya untuk besok Bank BRI kalau lihat tadi transaksi BBCA aslinya keluar lumayan banyak, jadi kayaknya ada kemungkinan kalau besok BBCA nggak naik atau candlenya merah, ada kemungkinan untuk saham Bank BRI itu juga kalau nggak koreksi ya konsolidasi ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Oke, untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun cukup dalam dan aslinya jualan ya. Untuk hari ini Adaro turun 4,76% ke level 2.800 lagi. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini aslinya net sell 94 M. Jadi aslinya terus jualan di saham Adaro, cenderung keluar ya distribusi ini. Kalau kita dari awal bulan ini aja dari tanggal 1 udah net sell 544,6 M, dan hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar itu ya nggak beda jauh sih, hampir balance, cuman yang masuk itu lokal ya. Ya kan ini lokal KI, CC, KK, SQ, ZP versi lokal, dan lokalnya pun ada yang distribusi ini MG net. Untuk MG net sell berapa? 40,8 M ya, selain MG dan OD. Untuk lokalnya yang jualan. Untuk asingnya net sell KZ, BK, RX, AK, AG versi asing jualan. Malah untuk KZ dan RX ini 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan yang masuk kecil-kecil nominalnya untuk ZP cuma 3,2 M, CC kok cuma 2 M aja, lebih gede asing melakukan distribusi. Dan untuk lokalnya juga ada yang jualan cukup banyak. Jadi untuk saham Adaro gimana ya, untuk besok mending wait and see aja dulu ya. Kalaupun mau bagi dividen gede pun untuk saham Adaro itu kemungkinan habis bagi dividen kayaknya yang udah ya sektor pertambangan, HRB. Cuman kita lihat saja besok ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok mending wait and see aja dulu saham Adaro. Perhatikan saja level ini mungkin ya area 2.550, 2.750. Iya, 2.750, 2.760 itu support secara historinya. Kalau sampai jebol, kalau misal besok turun dan di area sini nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 2750 bisa turun lebih dalam lagi ya. Oke, itu saham Adaro mungkin kalau mau entry kalau udah ada isu atau sentimen positif dan harganya ada kemungkinan buat digoreng naik ya. Kalau mau entry untuk
jangka pendek trading ya, disclaimer sih, cuman untuk besok mending wait and see saja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini ITMG AR 6% loh, dalam sekali ya untuk sekelas ITMG, malah bisa turun 6% ya, berarti trennya bearish beneran ini untuk saham ITMG. Udah jebol support kuatnya ya, setelah kemarin itu 1 2 3 4 kali itu dijaga, ternyata gagal mempertahankan posisinya di atas 29.500, jadi jebol hampir ARB, enggak ARB sih, cuman hampir ya. ITMG untuk transaksi hari ini secara keseluruhan ya, ini didistribusi oleh ZP dan GR. Untuk ZP nya yang keluar itu ZP versi asing, AK versi asing juga keluar, malah untuk ZP ini hampir seluruh transaksinya itu selling, valuasinya 24,4 dan net sell 24,43 M ya. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi, GR versi lokal net sell 17,3 M, jadi lokalnya distribusi, asingnya net sell. Harganya turun 6% lebih, jadi trennya kayaknya konfirmasi bearish ini untuk saham ITMG. Mungkin buat naik itu nunggu apa ya, ya nunggu ada sentimen positif, cuman nggak tahu sentimennya itu apa dan kapan. Mungkin nanti kalau laporan Q kuartal 2 nya itu cukup menarik untuk saham ITMG ya, bisa jadi ribuan ya. Cuman untuk hari ini aslinya aja, lokalnya distribusi, untuk besok mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry di saham ITMG ya. Untuk hari ini ARB enggak sih? Enggak ya, enggak ARB. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini juga turun, jebol support ya. Untuk hari ini langsung open gap bawah, turun. Kita ini mau naik lagi ngejar resistennya, cuman langsung ditarik turun, dan ini udah mendekati support kuatnya di area 2010. Perhatikan saya area sini 2010 kalau mau spekulasi buy, kiranya ada yang jaga di area situ. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Antam aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, 1,5 M, jadi sebagian besar masih hold ya untuk aslinya di saham Antam. Untuk hari ini Antam secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng malah didistribusi ya, walaupun aslinya net sell sedikit, cuman yang masuk ini malah sebagian broker-broker retail sih, YP, XI ya. Jadi XL juga masuk, PD masuk, yang keluar itu BKCC, BB ya. Setelah keseluruhan untuk hari ini Antam didistribusi sih. Jadi untuk besok mungkin kalau mau entry sih kayaknya ada kemungkinan merah dulu ya di awal market. Ya selama nggak jebol aja di bawah 2010 untuk saham Antam masih cukup aman ya. Perhatikan saja area ini kalau mau spekulasi buy dekat-dekat area 2010 2000, kalau ada yang jaga harga. Oke, itu saham Antam kalau mau entry ya fokusnya mendekati area support atau di area supportnya di 2000 2010. Semoga aja nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai breakdown ya gimana ya. Tapi kalau melihat aslinya juga belum distribusi banyak, semoga aja untuk besok ya ini dijaga di atas 2000 untuk saham Antam. Kalau skenario menurut saya ya, nggak tahu ini benar atau salah, soalnya kemarin analisa kita salah ya, jadi ada kemungkinan turun dulu ngejar area support ditarik naik, semoga aja seperti itu. Oke, untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham TOTL, dan untuk saham TOTL hari ini sempat naik langsung turun ya, jadi open gap atas naik sampai ke level 4.700 dan ditarik turun close di harga penutupan yang kemarin, jadi merah ya. Kalau lihat transaksinya kemarin itu ya naiknya itu disesuai dengan distribusi, cuman market maker utamanya masih netback kalau nggak salah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini market maker utamanya siapa, apakah masih YP di saham TOTL. Untuk hari ini market maker utamanya YP, masih YP, YP nya netback 2M ya, YP nya masih netback, tapi secara keseluruhan didistribusi oleh KZ. Net sell 24,7 M, selain KZ ada MG net sell 2,6, dan untuk KZ ini 100% selling, jadi murni distribusi. Dan KZ yang keluar ini KZ versi asing ya, jadi untuk asingnya di kelas TOTL hari ini KZ net sell 27,7 M cukup banyak, jadi ya ini didistribusi sih naiknya sama TOTL itu disertai dengan distribusi untuk beberapa hari, 2 hari terakhir ya.
Ini untuk aset udah net sale 35,4 M loh, dan murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Kalau kita cek dari tanggal 9 kapan ya, tanggal 9 sih. Cuman ya ini market maker utamanya si YP masih net buy 7,6 eman. Jadi ya kalau mau entry sih mending untuk level saat ini ya buat trading aja ya. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih untuk besok gimana ya, YP-nya AVG buy-nya di harga 417, berarti posisi saat ini 417, floating profit sih cuman nggak banyak-banyak banget ya. Ya semua besok sih gimana ya, ya tadi sempat turun ya mendekati 406, nggak nyampe 400 sih, jadi 417 AVG buy-nya ya, berarti 400 buat patokan ini aja ya. Mana tadi 417, jadi area sini lah 417. Oh, ini kalau kita cek dari sini ya, kita cek aja dari tanggal. Soalnya AVG YP itu ya di area sini sih 400 kalau kemarin ya, untuk hari kemarin aja AVG-nya di sini. Kalau kita cek berarti kalau hari kemarin tanggal 10 ya, untuk AVG buy-nya si YP di 418, jadi ya 418 ya di area sini sih. Ya semoga aja kalaupun turun harganya itu ya masih berada di range area 400 sampai 418. Kalau menurut saya sih untuk besok, karena naiknya itu disertai dengan distribusi, jadi ya perlu hati-hati kalaupun mau entry, perlu hati-hati ya. Sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, mending jangan ragu-ragu buat keluar, walaupun nggak semuanya, sebagian dulu kalau nggak mau semuanya ya. Kalau menurut saya, kalau lihat candlenya hari ini supply-nya lumayan kuat, jadi ada kemungkinan merah dulu di awal market ya. Kita lihat aja besok, semoga nggak jebol di bawah 400. Selanjutnya kita cek saham RAAM yang hari ini masih naik dan masih arah ya, jadi open gap atas, turun, ada demand cukup kuat dan ditarik arah lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, RAM aslinya net by 1 eman, valuasinya cukup gede untuk sekelas RAAM ya. Apakah disesuai dengan akumulasi MG net buy sih, market utamanya MG. Cuman untuk hari ini naiknya saham RAAM ini ya ini sih yang net buy sama net sell hampir balance, malah ya cuman market utamanya MG ya. MG-nya cuma net buy 941 juta aja, valuasinya 122,6 M, 22,4 M. Dan kalau kita ikuti dari kemarin ya, untuk RAM itu MG kemarin masuk sih. Gimana ya, ya kayaknya sih untuk di level harga saat ini, dan kalau lihat transaksi hari ini juga udah cukup gede untuk valuasi transaksinya, itu tandanya ya, tandanya saham yang dijual ke publik itu udah, saham IPO yang dijual ke publik itu sebagian besar udah floating di market ya. Jadi perlu hati-hati, kalaupun mau entry ya buat copet-copet aja. Kalau sekiranya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat keluar. Soalnya ini juga udah arah beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4 kali arah ya. Kalaupun besok mau entry ya itu buat copet-copet ya. Floating profit nggak usah nunggu banyak, dan masuknya itu juga jangan gede-gede. Oke, untuk saham RAM kalau menurut saya sih apakah ada kemungkinan naik ya, tergantung market makernya. Kalau di awal market langsung di HK ya bisa jadi langsung naik sih, cuman gimana ya, ya ini sebagian keluar sih untuk kali ini. Dan net buy sama net sell hampir balance. Untuk AVG buy-nya si MG ada di B ini 15,3 M. Bentar. Oh iya,
Oh, untuk hari ini MG ternyata jualan ya. Tadi itu tanggalnya belum kita rubah. Kita tahu itu kalau MG kemarin itu masuk ya. Jadi kalau kita cek dari kemarin untuk MG-nya net B941 juta. Cuman untuk hari ini MG-nya distribusi 15 eman. Tapi harganya masih di atas ya. Masih di atas. Dan nampung siapa? AZ. Nah, jadi market maker utamanya MG-nya net sale 15,3 M untuk hari ini tanggal 11 Mei. Jadi untuk besok ya gimana ya? Kalau lihat hari ini yang nampung itu selain AZ ada bagian retail masuk sih, cuman belum terlalu banyak. Gimana ya? Kan sih masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya, cuman nggak tahu, lihat aja besok. Yang penting hati-hati aja soalnya udah arah beberapa kali. Dan ya itu saham yang floating di market udah lumayan banyak ya, maksudnya saham publik yang dari yang IPO, pas IPO itu yang dibuang di market dari IPO sampai hari ini udah lumayan banyak. Oke, untuk saham RAM menurut saya ada kemungkinan kalaupun naik habis itu koreksi turun kayaknya sih. Kalaupun arah lagi ya ya bagus ya, cuman kayaknya enggak sih. Kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham ABMM. Untuk saham ABMM hari ini naik 2,29% kalau kita cek untuk transaksinya. ABMM hari ini secara keseluruhan ya ini sih yang lebih banyak yang masuk diakumulasi oleh SQ SQ nya net by 3,07 M, XC nya net by 2,5 M, dan yang di market utamanya YP nya net by 1,5 M aja. Kalau menurut saya untuk besok sih paling harganya masih konsolidasi sih untuk ABMM. Oke, itu saham ABMM ya. Selanjutnya kita cek saham Jati yang hari ini ARB ya, setelah naik cukup tinggi hari ini ARB. Dan kalau kita cek untuk transaksi apakah sudah ada yang nampung untuk Jati hari ini tanggal 11. Untuk saham Jati secara keseluruhan ada yang nampung sih ya kan, ini CP net B 2,8 M, SH net B 1,5, MK net B 1 M. Dan yang jualan paling banyak hari ini di saham Jati OD, XL ya, sebagian retail keluar. Jadi kayaknya ada kemungkinan untuk besok technical ribuan lah ya. Kalaupun open gap bawah ada kemungkinan habis itu naik. Dan coba kalau kita cek ya berapa banyak yang ngantri di harga over untuk saham Jati hari ini. Yang ngantri di harga overnya ada 33 ribuan lot. Kalau lihat transaksinya sini, kalau lihat antriannya ya 33 ribu lot, 7 ribu, 13, 14, 14. Jadi ya ini cuman kayaknya sih ngeprank ya, apalagi kalau lihat transaksinya malah aslinya keluar hari ini dan ada yang nampung CP SHMK. Kalau menurut saya sih untuk besok kalaupun open gap bawah habis itu naik ya, kalaupun open gap bawah habis itu naik. Dan untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan hijau sih untuk saham Jati, entah itu habis hijau turun lagi atau naik ya, biasanya sih tergantung market maker dan retail. Kalau retailnya sebagian keluar nggak menutup kemungkinan di close hijau ya, di close hijau itu cuman ya ada kemungkinan naik dulu ya untuk saham Jati untuk besok ya, bisa jadi open gap bawah habis itu naik ya, semoga saja seperti itu. Apakah ARB ya, semoga enggak ya, soalnya kalau lihat transaksi hari ini sebagian retail keluar dan yang nampung ada. Oke, itu tuh saham Jati. Selanjutnya kita cek saham MPXL. Untuk hari ini untuk saham MPXL juga ARB walaupun tadi sempat naik ya, technical rebound, open gap bawah, open di harga ARB naik dan ditutup ARB lagi untuk saham MPXL. Terus di 138 kalau kita cek untuk transaksinya kemarin itu yang nampung retail ya untuk MPXL. Untuk hari ini gimana? Hari ini untuk saham MPXL secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang sih masih didistribusi oleh MG 2,3 M, dan yang nampung belum ada ya, YC, BQ, EL, IH. Cuman untuk hari ini sih bagian retail juga ikutan keluar ya, itu ya bagus sih, siapa tahu nanti
ada market maker lagi atau bandar yang nampung digoreng untuk saham MPXL ya. MPXL kalau kita cek untuk yang nanti harga levelnya 332.000 lot ya, jadi kayaknya sih ada kemungkinan open ke bawah, bahkan bisa jadi open di harga ARB. Kalau kita hitung kalau misal besok open di harga ARB, maka untuk saham MPXL itu ke level berapa, 138 ya, 138 dikalikan 93%, jadi kalau besok ARB untuk saham MPXL akan open di 130 129 ya, akan open di sini. Kalau besok open di harga RB maka akan open di 129. Perhatikan saja level ini apakah terjadi technical rebound atau enggak ya, tergantung market maker sih. Cuman kalau lihat transaksinya hari ini kayaknya ya menurut saya enggak sih ya, kalaupun naik habis itu bisa jadi turun lagi ya, soalnya untuk MG distribusinya lumayan banyak dan belum ada yang nampung. Oke, itu untuk saham MPXL. Kalau mau spekulasi basi bisa pertimbangan sebelum market buka di pas di harga ARB-nya tadi 129 ya. Cuman disclaimer sih, untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri. Kalau misal besok gagal technical rebound ada kemungkinan dari selanjutnya open di harga ARB. Selanjutnya kita cek saham TYRE yang hari ini juga ARB. Naik ya, tadi sempat bangun cuman ditarik ARB lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya TYRE untuk transaksi hari ini tanggal 11. MI jualan lagi ya, MI-nya masih terus jualan. Kalau kita cek dari awal IPO untuk MI udah ngecel 17,6 M, jadi jualan terus untuk underwaternya ini. Yang nampung MG loh, hari ini MG nampung ya. Selain MG ada DRX dan apakah MG besok mau goreng ya, kita lihat saja besok. Kalau menurut saya sih karena untuk retailnya juga masih pada nyangkut di atasan YP, XY ya, XL, CC, AVG mereka di 190-an, 190-an, 190-an di atas ya, di atas sini. Jadi kalaupun naik technical rebound itu ya kayaknya sih nggak sampai tinggi-tinggi banget di arah sini ya, kecuali retailnya pada cut loss ya. Mungkin bisa jadi untuk saham TYRE, skenario untuk saham TYR ini besok karena yang nanti harga lumayan banyak 260.000 lot, jadi ada kemungkinan open ke bawah, habis itu technical rebound, kemudian kalau retailnya masih tetap hot nggak mau cut loss malah nambah muatan ya, jadi turun lagi ya, seperti 2 hari terakhir ini untuk candlenya open ke bawah, naik habis itu turun lagi. Kalau kita hitung kalau misal besok ARB maka akan open di level 150 dikalikan 93%. Misal besok ARB untuk saham TYRE akan open di 140. Perhatikan saja level ini, mungkin kalau yang minat buat coba-coba di saham TYRE, siapa tahu untuk besok terjadi technical rebound ya, karena untuk hari ini ada MG yang berani masuk walaupun cuma 1,1 M ya, jadi ya ada yang nabung ini MG nampungnya lebih banyak lagi dibandingkan MI jualan ya, jadi menurut saya ya skenario-nya seperti tadi ya, open ke bawah, di opennya di 190 kemudian naik. Apakah habis naik akan close hijau atau ditarik turun lagi ya, kembali lagi nanti ke mekanisme pasarnya gimana. Kalau ya seperti tadi banyak retail yang masuk malah biasa jadi turun sih, cuman kita lihat aja besok. Oke, untuk saham TYRE dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap disclaimer.